Bab 76-78. Air mata seorang istri. Mia terkejut saat melihat pria yang ada di hadapannya kini sudah membuka penutup kepalanya dan juga maskernya. Mia sedikit memundurkan langkah kakinya karena tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. "Kau, iya aku, kenapa kau takut?" ucap Erik yang langsung berjalan menghampiri Mia. "Kau mau apa?" tanya Mia yang terkejut saat Erik mendorong tubuhnya ke dinding dan menghalangi jalannya. "Kenapa kau ketakutan seperti itu? Apakah wajahku ini sangat jelek dan mengejutkanmu?" Erik sedikit tertawa melihat wajah terkejut Mia saat ini. "Dasar tidak waras, tawamu sumbang sekali. Sekarang menyingkirlah dariku dan jangan berpikir macam-macam," seru Mia yang langsung mendorong tubuh kekar Erik agar menjauh darinya. "Santai saja, kenapa kau kesal padaku? Jadi bagaimana, apakah kau akan membantuku menuntaskan semua misi ini?" "Tidak mau," jawab Mia dengan cepat. "Tapi sayangnya kau tak bisa menolak permintaanku, dan apa kau tidak ingin mengetahui siapa ayahmu dan di mana dia berada saat ini?" Mia mendengus kesal saat mendengar ucapan Erik yang penuh teka-teki menurutnya. "Cek, jangan banyak bertele-tele, cepat katakan siapa ayahku dan di mana dia. Aku akan menanyakan banyak pertanyaan padanya, mengapa dia meninggalkan kami tanpa kabar." "Bagus, sekarang ikut aku." Erik langsung menarik paksa tangan Mia dan membawanya ke sebuah ruangan mewah dan sedikit gelap. "Kau mau apa membawaku ke tempat ini? Ingat, jangan macam-macam padaku. Kalau tidak kau akan merasakan akibatnya," ancam Mia menekan setiap kata-katanya, sedangkan Erik yang mendengar ucapan Mia hanya tersenyum sinis dan memutar bola matanya malas. "Percaya diri sekali," sahut Erik dengan ketus, dan langsung berjalan untuk menghidupkan lampunya. Ruangan mewah itu kini sangat terang dan memperlihatkan seorang pria parubaya yang sedang tertidur di ranjangnya. "Apa dia ayahku?" "Ayah!" teriak Mia yang langsung membangunkan pria parubaya itu. Mia berniat untuk menghampiri pria parubaya yang sedang tidur terlentang dan tak bisa melakukan apapun selain menatap ke arah Mia dan putranya. Dengan cepat Erik mencegah Mia untuk mengganggu istirahat sang papa. "Diam dan jangan berbisik." "Apaan sih? Minggir dan lepasin tanganku. Aku akan menemui ayahku terlebih dahulu," ucap Mia yang berusaha melewati tangannya dari genggaman Erik. Kletak. Erik menyentil kening Mia dengan cukup keras hingga membuat Mia meringis kesakitan. "Dasar pria menyebalkan, kau sangat kasar sekali pada perempuan. Aku sangat kasihan pada wanita yang akan menjadi istri atau kekasihmu nanti." "Apa kau sedang mengutukku? Dengar, biar aku jelaskan terlebih dahulu Nona, dia adalah papaku. Dan papaku menjadi korban keserakan ayahmu dan mamaku sendiri. Aku sangat ingin membalaskan perbuatan mereka pada papa. Apa kau tahu Mia, saat usiaku menginjak 9 tahun aku menjadi saksi kejahatan ibu kandungku sendiri pada suaminya demi pria lain. Apa kau tahu siapa itu?" tanya Erik yang langsung dijawab gelengan kepala oleh Mia. "Dia adalah Bisma Davis, ayahmu." "Dek." Mia sedikit terkejut saat mendengar nama mendiang ayahnya disebut, ada rasa tak terima di hatinya. Namun Mia menahan karena ingin tahu apa yang akan diceritakan Erik selanjutnya. "Bisma dan Tita yang tak lain adalah ayahmu dan mama kandungku, tega merebut semua aset kepemilikan papa setelah membuat papa tak berdaya seperti saat ini. Bertahun-tahun kami hidup terluntang-lantung di jalanan dengan kondisi papa yang tidak bisa berbuat apapun, hingga aku tumbuh dewasa dan berusaha untuk bangkit dan membalas perbuatan mereka." Mia mengepal erat tangannya saat mendengar cerita Erik. Ia merasa sangat marah dan emosi saat mengetahui jika ayahnya telah mengkhianatinya dan ibunya. "Lalu, aku berniat untuk membalas perbuatan ayahmu pada papaku. Aku berpikir akan melibatkan kakakmu dalam hal ini, tapi aku salah, dia sosok wanita lembut dan terlalu mudah memaafkan.
Jangan bawa kakak dalam hal ini, biar aku saja yang akan mengurus tua bangka itu. Sahut Mia dengan nafas yang memburu. Berani sekali dia membohongi kami dan meninggalkan ibu begitu saja. Dan selama ini kakaklah yang selalu berperan baik menggantikan sosok ayah yang menafkahi keluarga kami, tapi ternyata, di belahan dunia lain ayahku hidup bahagia bersama dengan orang lain setelah menyingkirkan suami dan putra dari wanita yang kini menjadi pasangan hidupnya. Dan kakak, tega sekali kakak menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Mia terus berperang batin menahan amarah dalam hatinya. Kini Mia melangkahkan kakinya menghampiri pria parubaya yang terbaring di atas ranjang, yang kini sedang menatapnya dengan tatapan yang tak bisa diartikan oleh Mia. Paman, apakah kau merasa sakit di bagian tertentu? Paman, meskipun aku tidak terlalu mengetahui siapa ayahku, tapi aku tidak bisa membenarkan apa yang sudah ia lakukan pada kami dan juga keluargamu. Kesalahan tetap kesalahan dan bagiku setiap kesalahan tidak ada maafnya. Paman jangan salah mengerti, itu adalah prinsipku. Ucap Mia sambil menekan titik-titik saraf otot Papa Erik. Iya paman, Mia mengerti, ini sudah malam dan gadis baik-baik tidak keluyuran tengah malam kan. Tapi apa boleh buat, putra paman itu sangat menyebalkan, sok-sokan jadi pria misterius segala. Ucap Mia panjang lebar, membuat Erik merasa kesal karena Mia seperti sedang memojokkannya. Dasar gadis konyol, entah mimpi apa aku semalam bisa bertemu gadis seperti dirinya. Gumam Erik dalam hatinya. Stop bicara omong kosong pada papaku atau aku akan mengurungmu di gudang bawah tanah. Ancam Erik yang kini menatap tajam ke arah Mia. Namun Mia cuek dan seolah tak peduli dengan apa yang diucapkan Erik padanya. Dasar pria aneh, gumam Mia lirih namun masih dapat didengar oleh Papa Erik. Kini Papa Erik pun menatap Mia dengan lekat dan tersenyum dalam hatinya. Pagi hari di mansion utama. Para pelayan dan koki tengah berbaris memperhatikan Mila sedang memasak dengan sangat fokus dan tak menyadari bahwa suaminya datang menemuinya. Tuh. Raffin mengkode untuk para pelayan dan koki itu pergi meninggalkan mereka berdua di dalam dapur. Sayang, Raffin memeluk tubuh ramping istrinya dari belakang dan membuat Mila sedikit terkejut. Kak, apa yang sedang kau lakukan? Pekik Mila. Memeluk istriku, apa lagi? Jawab Raffin singkat. Kak, apa kau tidak malu dilihat mereka? Siapa? Mi? Hah? Di mana mereka? Maksudku para pelayan itu. Tanya Mila dengan raut wajah bingungnya. Sudah pergi. Jawab Raffin dengan entengnya, dan langsung mengangkat tubuh sang istri ala bridal style. Kak, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Pekik Mila yang langsung menjadi bahan tontonan para pelayan dan koki mansion yang kini tengah berbaris di sana. Kak, turunkan aku, belum selesai memasak. Biarkan saja, itu bukan pekerjaanmu sayang, pekerjaanmu sekarang adalah menemani suamimu ini mandi. Bisik Raffin yang langsung membuat pipi Mila bersemu merah karenanya. Bab 77. Raffin tersenyum saat menuruni tangga sambil merapihkan dasinya. Bagaimana tidak, hari ini dia sangat puas membuat istrinya kelelahan dan kembali tidur dengan nyenyak setelah aktivitas yang dilakukannya di kamar mandi. Maaf sayang, ini adalah kerja ekstra kita untuk membuat keinginanmu segera terkabul. Ucap Raffin dalam hatinya. Kini Raffin berjalan menghampiri Kenzo yang sedang memakan sarapannya bersama sang grandma. Kenz, apa kau sudah selesai? Tanya Raffin yang langsung akan bersiap untuk pergi. Sudah, di mana momiku, apa kau menyembunyikannya lagi, Dat? Tanya Kenzo dengan tatapan menyelidik. Sedangkan Raffin yang merasa terintimidasi oleh putranya sendiri hanya menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku tidak percaya jika dia itu putraku, gumam Raffin lirih. Dat, momimu sedang beristirahat Kenz, jangan ganggu dia. Aku akan mengantarkanmu ke sekolah nanti, dan cepat bersiaplah, aku akan menunggumu di mobil,
dengar aku akan menceritakan sesuatu padamu, jadi cepatlah sebelum aku berubah pikiran, tidak menceritakan hal ini padamu. Ucap Raffin yang kini berbisik di samping terus Kenzo. Aku tidak tertarik. Seru Kenzo yang langsung mengambil tas miliknya dan berpikir akan menemui Mila. Baiklah, kalau begitu keinginanmu, aku tidak akan memberitahu apa rahasiaku dan Momi padamu. Sahut Raffin yang langsung pergi meninggalkan putranya yang langsung menatapnya saat mendengar Mominya disebut. Kamu nggak sarapan dulu, Vin? Di mana Mila? Tanya Nyonya Renata sambil celingukan mencari keberadaan menantu favoritnya. Lala sedang beristirahat, Mom. Aku akan sarapan di kantor saja. Ada pekerjaan yang harus segera aku selesaikan dengan cepat. Nyonya Renata hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar penuturan sang putra, dan meneruskan kembali sarapannya. Sedangkan Kenzo langsung bersemangat saat sang Dedi mengatakan akan memberitahu sebuah rahasia Momi padanya. Dat, tunggu aku. Seru Kenzo yang langsung berlari menyusul sang Dedi keluar mansion. Grandma, aku pergi dulu. Ucap Kenzo sedikit berteriak dan melambaikan tangannya pada Nyonya Renata. Iya sayang. Sahut Nyonya Renata yang langsung membalas lambaian tangan cucu kesayangannya sambil tersenyum. Di luar mansion. Aku kira kau tidak mau berangkat denganku, Kens. Ucap Raffin yang hanya melirik sekilas pada putranya. Dat, ayo ceritakan apa yang kau rahasiakan dengan Momi. Ini sebuah rahasia, mana mungkin aku menceritakannya padamu, jawab Raffin yang sedikit menggoda putranya. Sedangkan Kenzo yang mendengar jawaban dedinya langsung bersedekap dada dan mengerucutkan bibirnya. Dat, kau sudah mengingkari janjimu, bukankah seorang pria itu dipercaya karena menepati janjinya? Ucap Kenzo dengan telak, membuat Raffin sedikit terkejut dengan apa yang diucapkan putranya. Hah? Kau memang putraku, Kens. Baiklah. Baik, aku akan menceritakan rahasia ini padamu, tapi janji hanya kita berdua saja yang tahu. Apa kau setuju? Tanya Raffin yang langsung dijawab anggukan kepala oleh sang putra. Apa kau ingin memiliki adik? Tanya Raffin yang langsung pada intinya. Kenzo langsung menggaruk dengan cepat. Tunggu beberapa minggu lagi mungkin adikmu akan sampai di perut Momi. Bagaimana caranya adik bisa sampai ke perut Momi? Tanya Kenzo dengan polosnya. Sedangkan Raffin langsung terdiam tak tahu lagi harus berkata apa, karena apa yang dipikirkannya sangat jauh berbeda dengan apa yang dikatakan sang putra. Ah, itu ya, itu hanya Momi yang tahu. Jawab Raffin asal sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Semoga saja Kenzo tidak menanyakan hal ini pada Lala, jika tidak aku pasti akan terkena imbasnya nanti. Gumam Raffin dalam hatinya. Dat, sudah sampai sekarang kau masuklah dan belajar dengan baik. Ingat, yang tadi adalah rahasia kita dan kau harus berjanji tidak menceritakan hal ini pada siapapun, terutama pada Momi. Ucap Raffin memperingatkan putranya. Namun Kenzo yang mendengar penuturan sang Dedi hanya mengangguk saja. Ingat Kens, jika kau melanggar janjimu aku akan membatalkan keinginanmu nanti. Ancam Raffin pada putranya. Setelah drama anak dan ayah selesai, kini Raffin sudah berada di dalam ruangannya menunggu kedatangan Juna yang akan memberikan informasi terbaru keluarga Davis. Ceklek. Pintu terbuka memperlihatkan asisten pribadinya membawa sebuah berkas yang kini berada di tangannya. Apa info terbarunya? Tanya Raffin tanpa basa-basi. Kita tidak bisa langsung menggulingkan tahta Tuan Bisma Davis karena aset kepemilikan perusahaan itu masih milik Tuan Mahesa. Bagus, kalau begitu panggil putranya kemari. Aku ingin berbicara langsung padanya. Tapi Tuan Muda Erik sepertinya ingin berusaha dengan caranya sendiri, dia bahkan meminta bantuan adik ipar Anda. Ucap Juna keceplosan. Apa? Berani sekali dia menyeret Mia dalam hal ini. Jika Lala tahu tentang hal ini semuanya tidak akan baik-baik saja. Cepat suruh Erik dan Mia datang menemuiku sekarang juga. Bah,
Baik Tuan, dengan cepat Juna langsung berlari keluar dari ruangan bosnya. Ia mengutuk dirinya sendiri karena mulutnya terlalu jujur saat berbicara dengan Raffin. 1 jam kemudian, kini Erik dan Mia sudah berada di hadapan Raffin dengan raut wajah yang berbeda. Bagaimana tidak mereka diseret secara paksa saat melakukan misi pertamanya. Flashback on. Aku sudah siap. Sahut wanita dengan penampilan yang berbeda berbicara dengan Erik. Siapa kau? Tanya Erik dengan bodohnya. Aku rasa otak dan matamu sedikit bermasalah Tuan Muda Mahesa. Ucap Mia dengan nada ketusnya. Dasar wanita konyol, bukan itu maksudku. Mengapa kau berpakaian seperti ini? Tanya Erik tanpa melihat ke arah Mia. Ia takut iman dan iminnya goyah saat melihat Mia dengan pakaian seksi dan memperlihatkan 2 bukit kenyalnya, yang memaksa keluar dari pakaian yang ia keenakan saat ini. Apa salahnya? Ini adalah kostum paling cocok untuk melakukan misi ini. Baiklah, terserah kau saja. Sekarang di mana pria tua itu akan menemuimu? Tunggu sampai dia mengirimkan lokasinya saat ini. Jawab Mia sambil memakai rambut palsunya dan beberapa riasan untuk penyamarannya saat ini. Ting. Suara ponselnya Mia berbunyi tanda sebuah pesan masuk. Panjang umur sekali baru dibicarakan dia sudah mengirimkan pesan mengirimkan lokasinya. Aku tidak percaya bahwa dia itu ayahku. Di saat perusahaannya terombang-ambing dia malah bersenang-senang dengan para wanita bayaran. Itulah sifat asli pria yang selalu kau banggakan. Sahut Erik yang langsung mendapat tatapan tajam dari Mia. Diam kau, bicara saja seperti perempuan. Ayo kita pergi sekarang, dan jangan lupa untuk meminta tanda tangannya di sini. Ucap Erik yang langsung memberikan kertas kosong pada Mia. Itu mudah. Mia langsung menerima kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Kini mereka berdua pun bersiap melakukan misinya, namun beberapa orang langsung menghadang langkah mereka dan membawanya secara paksa. Lepaskan siapa kalian, kenapa kalian bersikap tidak sopan padaku? Ucap Mia yang tidak terima saat dirinya langsung dibawa begitu saja. Berbeda dengan Erik yang terlihat biasa saja karena ia sudah tahu siapa para pengawal itu. Maaf bos, ini perintah langsung dari Tuan Muda. Baiklah, lepaskan gadis itu, kami akan mengikuti kalian dengan sukarela. Ucap Erik yang langsung membuka jasnya dan memakaikannya pada Mia. Sukarela? Aku tidak mau. Siapa mereka? Apa kau juga ikut bersekongkol untuk membodohiku? Diam dan jangan banyak protes, ikuti saja mereka dan pakai ini. Jika tidak maka tubuhmu akan menjadi tontonan gratis para pengawal itu. Flashback N. Bab 78. Ruangan CEO Ravindra Adiaksa kini terasa hening dan mencekam. Saat Mia melihat kakak iparnya tengah menatapnya dengan tatapan tajam ke arahnya dan Erik secara bergantian. Harusnya rencanaku dan Erik berhasil, tapi karena kakak ipar aku ini, aku dan Erik malah terjebak di tempat ini sekarang. Bagaimana caranya agar aku lepas darinya? Batin Mia meronta ingin melakukan protes, namun saat melihat wajah garang kakak iparnya ia pun mengurungkan niatnya. Mia mendengus kesal saat ponselnya terus berdering memperlihatkan nama ayahnya yang tertera di sana. Aku sangat tidak yakin bahwa ayahku sangat bersemangat dalam hal seperti ini, gumam Mia dalam hatinya. Apa ada yang mau mengajukan pertanyaan? Suara bariton kakak iparnya menyadarkan Mia dari lamunannya. Tentu saja. Jawab Mia keceplosan. Mia pun langsung menutup mulutnya sendiri. Katakan apa yang kau ingin sampaikan Mia. Tanya Raffin yang kini sedang menatap adik iparnya dengan tatapan yang tak bersahabat. Mia menghela nafasnya secara perlahan, dan mulai memberanikan dirinya untuk menatap Raffin. Kakak ipar, kenapa kau membawa kami kemari? Apakah kamu memerlukan sesuatu atau? Adik ipar kau sangat lucu sekali. Terima kasih.
Jawab Mia dengan cepat memotong perkataan yang akan dikatakan oleh Raffin. Diam. Aku belum selesai bicara. Bentak Raffin dengan keras. Bukan Mia namanya kalau ia tidak bisa keluar dari hal yang sulit. Kini ratu drama itu mulai berakting di depan kakak iparnya. Huhuhu. Kenapa kau sangat kasar sekali? Kakak tidak pernah memarahi aku seperti ini tapi kau. Mia yang langsung menangis memeluk tubuh Erik yang ada di sampingnya. Sedangkan Erik yang terkejut langsung mengangkat kedua tangannya saat Mia dengan spontan menangis di pelukannya. Begitu juga dengan Raffin, yang langsung merasa bersalah sudah membentak adik iparnya dan membuatnya menangis. Namun bukan Raffin namanya kalau ia tak bisa membalikkan keadaan. Kini kakak dan adik ipar itu pun mulai mempertahankan dirinya masing-masing. Mia merasa kemampuan beraktingnya kini sedang diuji, sedangkan Raffin masih berpegang teguh pada dirinya sendiri untuk menjaga reputasinya sebagai CEO yang tegas dan bijaksana. Tidak perlu berakting seperti anak kecil. Kau sudah dewasa harusnya tahu dengan apa kesalahanmu, atau aku akan adukan hal ini kepada kakakmu. Ucap Raffin yang langsung membuat Mia berhenti menangis. Dia licik sekali, ini tidak boleh dibiarkan. Batin Mia. Kakak ipar kau sangat melukai hatiku. Huhuhu. Aku tidak yakin Kak Mila bisa hidup bahagia denganmu, sepertinya aku harus mengatakan hal ini secepatnya pada kakak. Ancam Mia yang langsung mengambil ponselnya di dalam tasnya. Tunggu. Baiklah maafkan aku sekarang kau boleh pergi dari ruanganku tapi sebelum itu ganti pakaianmu. Juna sudah membelinya di sana. Tunjuk Raffin pada paperback yang diletakkan di aras meja yang tak jauh darinya. Apa kau sedang menyogokku? Tanya Mia dengan tatapan menyelidiknya. Raffin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tentu tidak, sekarang lebih baik kau ganti pakaianmu sebelum Mila sampai di tempat ini. Jawab Raffin tanpa ekspresi. Dengan cepat Mia pun langsung bangkit dari tubuh Erik yang masih mematung sejak tadi. Yes, berhasil. Gumam Mia lirih, namun masih dapat didengar jelas oleh Erik. Entah apa yang akan dilakukan gadis konyol ini. Tanya Erik dalam hatinya. Mia berbalik menatap ke arah Erik, dan mengedipkan sebelah matanya dengan senyuman manis khas seorang Mia Azura Davis. Dasar gadis konyol. Erik mulai menetralkan detak jantungnya yang tiba-tiba berdetak begitu kencang. Setelah Mia keluar, dua pria yang kini saling berhadapan pun bernafas lega. Namun suasana di ruangan itu pun kembali mencekam saat Raffin mulai serius menatap ke arah Erik. Apa kau ingin mengatakan sesuatu Erik? Salah bukan Erik tapi Tuan Muda Zayan Erik Mahesa. Betul. Tuan Muda, tanpa aku mengatakan siapa diriku Anda pasti sudah mengetahuinya bukan? Sahut Erik dengan santainya. Raffin tersenyum smirk saat mendengar jawaban dari pengawal kepercayaannya. Aku akan membiarkanmu membalaskan dendam perbuatan ibumu dan Bisma Davis, tapi aku tidak akan pernah membiarkan Mia ikut terlibat dalam hal ini. Ucap Raffin dengan menekankan setiap kata-katanya. Lalu saya harus bagaimana Tuan? Tanya Erik dengan pasrah. Sedangkan Raffin mendengus kesal dan menatap ke arah pria yang kini berdiri di hadapannya. Baca ini, dan pahamilah isi di dalamnya. Raffin memberikan sebuah berkas yang diberikan Juna sebelumnya. Jadi ini alasannya mengapa pria tua itu terlihat begitu santai walau perusahaannya hampir ambruk. Ya itulah alasannya. Karena dia tak memiliki hak apapun di sana karena semua aset kekayaan milik Tuan Arza Mahesa sudah menjadi milikmu. Mungkin saja ayahmu sudah tahu hal ini dari sebelumnya jadi dia memindahkan semua aset kekayaannya atas namamu. Pantas saja beberapa bulan setelah aku dan Papa pergi dari rumah itu, banyak orang mencari keberadaanku. Mungkin mereka pikir saat itu aku lemah dan tak tahu tentang apapun, tapi sekarang aku sudah siap dengan permainan ini dan bersiaplah untuk merasakan neraka yang kubuat khusus untuk mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dari genggaman tanganku. Batin Erik.
Jangan berpikir terlalu dalam, mulai saat ini kau belajarlah menjadi seorang tuan muda yang bisa mengelola perusahaanmu sendiri, biarkan aku yang mengurus yang lainnya. Tapi Tuan, ingin sekali, Erik protes dengan keputusan Raffin. Namun dengan cepat Raffin mengangkat tangannya tanda tak ingin mendengar apapun lagi. Keputusan Raffin sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat lagi. Ini semua aku lakukan demi ketenangan istriku. Aku ingin kami hidup bahagia tanpa gangguan apapun. Sekalipun itu ayah kandungnya. Sekarang pergilah temui Juna. Raffin mengibaskan tangannya untuk mengusir Erik. Karena jam sudah hampir makan siang, ia tak ingin jika istrinya datang dan mendengar semua percakapan di antara mereka membuat perpecahan antara hubungannya dan Mila. Setelah beberapa saat Erik keluar, kini pintu ruangan pun kembali terbuka. Sudah aku katakan keluarlah dan jangan menggangguku lagi. Tanpa melihatnya terlebih dahulu, Raffin langsung memaki orang yang membuka pintu ruangannya. Dek, maaf jika aku mengganggumu, aku hanya membawakan bekal makan siangmu saja. Ucap Mila dengan suara menahan tangisnya. Sayang. Raffin merasa sangat terkejut saat mendengar suara istrinya. Sedangkan Mila langsung berlari keluar setelah menyimpan rantang makanan untuk Raffin di meja. Sayang, tunggu aku. Ah, sial sekali aku hari ini. Geram Raffin pada dirinya sendiri. Sayang. Raffin terlambat mengejar istrinya. Mila sudah lebih dulu memasuki lift karyawan untuk mencapai lobi.